Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Riza Rasman, SSI MMM.Com. Saya dosen Sistem Informasi Universitas Adirajasa Reswara Sanjaya. Spesialisasi saya mengajar dalam mata kuliah Statistika. Video pemaparan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi dosen 2022 pada pengajaran, yaitu pernyataan diri dosen unjuk Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat dengan PPDD UKTPT, yang mana dalam pengajaran ini menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment, di mana delivery adalah apa materi yang akan disampaikan kepada peserta didik. Interaction adalah bagaimana model yang akan disampaikan kepada peserta didik supaya bisa dipahami. Sedangkan assessment adalah pengukuran penilaian sesuai materi yang didapatkan peserta didik. Sebelum menjelaskan DIA, saya akan menjelaskan pentingnya mata kuliah statistika dan capaian pembelajaran untuk program studi maupun capaian pembelajaran mata kuliah. Tujuan dari mata kuliah statistika adalah agar mahasiswa dapat memahami tentang statistika dan menerapkannya dalam data sekunder dengan menggunakan Microsoft Excel dan SPSS. Capaian program studi mata kuliah statistik yang pertama adalah mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu. Capaian program studi untuk mata kuliah statistika yang pertama adalah mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Dan yang kedua adalah mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. Capaian mata kuliah yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep umum statistika serta mengidentifikasi skala data dari variabel. Capaian mata kuliah yang kedua, mahasiswa mampu mempraktikkan penyajian data dengan cara tekstual, tabular, dan grafikasi. Dan yang ketiga adalah mahasiswa mampu menyeleksi, menghitung, dan mengolah data penelitian. Dan capaian mata kuliah yang keempat, mahasiswa mampu memahami prosedur dalam penelitian, proses, dan pengolahan data statistika. Yang kelima adalah mahasiswa mampu memahami prosedur dalam pengujian suatu data statistik. Yang terakhir dari capaian mata kuliah adalah mahasiswa mampu menganalisa hasil pengujian suatu data statistik. Materi yang akan disampaikan dalam mata kuliah statistika yaitu yang pertama adalah data statistik, yang kedua distribusi frekuensi, yang ketiga ukuran nilai pusat, yang keempat regresi linear dan multivariabel, yang kelima korelasi dan kovariansi, yang keenam probabilitas, yang ketujuh distribusi normal, yang kedelapan distribusi t-student and t-square, yang kesembilan interval kepercayaan, yang ke-10 estimasi rata-rata dan variansi, dan yang terakhir adalah uji statistika rata-rata dan varians. Sumber referensi dari mata kuliah statistika ada 6 buku, yaitu yang pertama adalah dari Anonem tahun 2009 SPSS 17 untuk pengolahan data statistik Yogyakarta Andi Offset. Yang kedua dari pengarang Kuswadi dan Mutiara Erna pada tahun 2004 statistik berbasis komputer untuk orang-orang non-statistik Jakarta Alex Media Komputindo. Dan yang ketiga adalah dari Nazir Muhammad 2005 metode penelitian dari Bogor Galia Indonesia. Yang keempat sumber referensi dari mata kuliah statistika adalah dari Ibu Dwi Zariana tahun 2012 dengan judul buku Statistika Deskriptif Itu Mudah, diterbitkan di Tangerang, penerbit oleh Jelajah Nusa. Dan yang
kelima adalah Supranto J tahun 2009 dengan judul buku adalah Teori dan Aplikasi edisi ke-7, jilid pertama di Jakarta Erlangga. Dan yang terakhir adalah dari Santoso Singgi 2006, seri solusi bisnis berbasis TI menggunakan SPSS dan Excel untuk mengukur sikap dan kepuasan konsumen, diterbitkan di Jakarta, penerbit Alex Media Komputindo. Selanjutnya, dalam kegiatan pembelajaran, bagaimana sih saya menyampaikan dengan metode-metode apa supaya mahasiswa mengerti yang saya sampaikan. Di sini ada berbagai tipe. Yang pertama adalah pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 6 disampaikan dengan metode ceramah, metode diskusi, dan latihan soal. Di sini karena masih pandemi, jadi kita masih menggunakan daring. Dan yang kedua adalah pada pertemuan 9 sampai dengan 14 dilakukan presentasi per kelompok. Di sini materinya yaitu dari materi ke-7 sampai ke ke-12 ya. Jadi di sini di pertemuan 7 ada evaluasi dari pertemuan 1 dan 6, di pertemuan 8 ada ujian tengah semester dengan bentuk tes, di pertemuan 15 adalah ujian akhir semester diisi dengan presentasi per kelompok. Di sini untuk setiap pertemuan di dalam tadi di pertemuan 9 sampai 14 mempresentasikan 2 kelompok, dalam satu pertemuan ada 2 kelompok. Kelompok lain yang tidak mempresentasikan makalahnya harus membuat resume dan kesimpulan dari kelompok lain yang sedang presentasi. Di sini dalam pembentukan kelompok setiap kelas ada 10 kelompok tergantung jumlah mahasiswanya. Jadi setiap kelompok disesuaikan dengan jumlah mahasiswa. Misal dalam satu kelas ada 80 mahasiswa, berarti masing-masing kelompok terdiri dari 8 mahasiswa. Itulah yang disampaikan untuk model interaction. Selanjutnya yang terakhir adalah dengan assessment. Di sini penilaian absensi, tugas UTS dan UAS yang akan diisi oleh presentasi per kelompok. Jadi penilaian absensi bobot dengan 15%. Jadi saya hargai setiap mahasiswa yang sering masuk, Bapak hargai juga karena itu adalah perjuangan ya, masuk online maupun offline. Selanjutnya adalah nilai tugas dengan bobot 20%. Di sini tugas itu pada setiap slide ada soal-soal ya. Jadi tugas 1, tugas 2, tugas 3 dan selanjutnya itu setiap tugas itu terdiri dari slide pertama, kedua di tugas 1, slide pertemuan 3 dan 4 di tugas 2, pertemuan 5 dan 6 di tugas 3. Selanjutnya nilai UTS dengan bobot 25% dengan model tes tulis pilihan ganda yang berjumlah 50. Selanjutnya yang terakhir, penilaian UAS dengan bobot 30% yaitu dengan menggantikan presentasi mahasiswa yang per kelompok itu. Baiklah, itu penyajian dari EE yang saya sampaikan. Berikut pertemuan pertama yang saya lakukan dengan mahasiswa dengan metode daring menggunakan Zoom dengan kelas sistem informasi kelas A. Data itu ada yang berupa data kualitatif, ada data yang kuantitatif ya. Data kuantitatif adalah data yang berupa angka ya. Data berupa angka, ternyata data kuantitatif bisa aja menjadi data kontinu atau data diskrit ya. Data kontinu adalah data yang satuannya bisa dalam pecahan 0,5, 2/5 gitu ya. Kalau data diskrit adalah data yang bulat 2, 3, 10, 11 gitu loh. Ini seperti itu. Ini menurut sifatnya. Menurut waktunya ada data silang, ada data perkala. Menurut memperolehnya ada data primer atau data sekunder. Primer itu ngambil langsung ke tempat gitu ya, ke TKP. Kalau data sekunder bisa dari skripsi, bisa dari buku, bisa dari internet yang orang kedua lah ya, yang tahap keduanya. Berdasarkan sumbernya ada data internal, ada data eksternal ya. Internal itu dapat dari dalam ya, maksudnya dari suatu organisasi tersebut atau dari luar organisasi tersebut ya. Nah, yang ini yang kalian harus pahami. Di sini ada data yang berupa kategorikal, ada yang data berupa numerikal. Awas, ini harus paham nih. Di dalam data science itu pasti kalian tidak jauh dari
Oke, ada yang mau masuk? Bentar ya, ada Rintan, ada Septian. Halo Rintan, Septian. Halo Rintan, Septian, Halo, apa Pak. kabar? Baik, Pak. Ya, oke. Oke ya, saya terangkan dulu data numerikal. Data numerik atau numerikal atau kuantitatif, di sini contohnya adalah seperti umur, penghasilan, jumlah keluarga. Maksudnya garis miring numerikal tuh ya angka gitu loh. Ya, penghasilan berapa? 1 juta, 2 juta, 5 juta. Berarti kan ada angka, ada 5, ada 0, 0, 0, 0, 0 gitu loh. Umur, kalau ditanya kita umur berapa? 17, 20. Itu kan angka. Numerikal itu ya. Intinya numerikal itu angka. Jumlah keluarga ada 4, 5, 7 dimisalkan. Ya, awas. Data sains tidak jauh dari data-data seperti ini, numerikal atau kuantitatif, kualitatif atau kategorikal. Kalau kategorikal seperti apa? Kayak kita mengelompokkan gitu ya, mengelompokkan tentang jenis kelamin, kelompok sekolah, kelompok penghasilan yang tinggi, kelompok pendidikan gitu loh. Kategorikal gitu. Jadi cirinya adalah ada tabel, biasanya dikelompokkan. Oke? Sampai sini ada yang mau tanyakan? Pascalina, Maria, Haikal? Ya, Pak. Ada yang mau tanyakan? Belum, Pak. Oh, belum. Berarti paham ya. Andika, Samuel, Gabriel? Sekarang tidak, Pak. Oh, oke, siap. Bagus. Ya, berarti mengerti. Awas ya, jangan lupa. Tadi data sains itu apa? Data itu apa tadi? Data itu terbagi menjadi apa tadi? Numerikal, kategorikal ya. Kemarin waktu RPS yang kalian dapatkan dari Pak Abdurrahman Fauzi, bahwa di situ ya ada kan di situ katanya memahami data numerikal, kategorikal, dan yang satu lagi adalah apa yo? Skala pengukuran ya, yang kemarin kalian dapatkan dari Pak Abdurrahman Fauzi. Nah, skala pengukuran di sini ada 4 bagian. Ini juga udah pernah diterangin sama Bu Silvi kan? Sama Pak Rizky, Pak. Itu. Oh, sama Pak Rizky. Beda. Ya, Pak Rizky waktu semester 3 data mining, Pak. Oh, ya udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kan yang apa sih ada keterkaitan sebenarnya. Tetap etak ini gitu, tapi ada penjabaran nanti ke awal-awal biasanya gitu, pertemuan pertama 2, nanti 4, 5, 6, 7, 8 sampai 14, 15 mah beda nanti ya. Saya ulangi lagi ya. Bahwasanya skala pengukuran dibagi 4 ya. Ada skala nominal, ada skala ordinal, ada skala apa lagi? Ayo, sebelum dibuka. Katanya udah belajar sama Pak Rizky. Interval kalau nggak salah. Ah, pintar. Satu lagi. Rasio ya. Rasional. Rasio bukan rasional. Jadi skala nominal, skala ordinal, skala rasio, dan skala interval. Yang paling tinggi adalah interval ya. Jadi masuknya skala nominal di sini pengertiannya adalah skala yang paling sederhana di mana angka yang diberikan cuma label saja gitu, tidak menunjukkan tingkatan apapun. Jadi tidak ada tidak ada artinya apa-apa, 2 2 3 3 gitu loh. Oke. Kalau skala ordinal adalah ada diberikan skala, objek label ada, dan menunjukkan tingkatan gitu. Jadi 2 itu ada pengertiannya. Suatu itu ada pengertiannya. Sama-sama tadi skala nominal juga ada angka 2, ada angka 1, tapi tidak mengandung unsur apapun, tidak ada tingkatan. Tapi kalau skala ordinal adalah jadi 2 itu nilai yang terbesar, kalau 1 itu terkecil. Bisa aja kebalik. 1 itu ranking pertama bagus, yang 2 itu ranking kedua, nih misalkan gitu. Jelas, paham? Paham, Pak. Oke, sih. Selanjutnya adalah kata teman kalian tadi ada skala interval dan rasio ya. Jadi interval tadi seperti skala ordinal, ada label, ada tingkatan, dan satu lagi adalah ada jarak yang sama. Contoh data nilai, range-nya saya nilai untuk kalian analisa data nilai A, B, C, D.
A itu range-nya dari 80 sampai 100 misalkan ya. B itu 70 sampai 80 misalkan. Itu ada range-nya, ada jaraknya. Kalau skala rasio adalah skala yang mutlak. Udah label, ada tingkatan pasti, ada jarak dan objeknya absolut gitu loh. Jadi maksudnya kalau suhu badan 100 derajat kayak suhu badan ya kayak sekarang dicek kalau 38 harus dicek gitu. Normalnya kan antara 35 36 misalnya seperti itu. 100 derajat masak air ya pasti mendidih. Buat mendidih kan nggak mungkin buat beku gitu loh skala rasio. Kalau 0 derajat berarti ya itu untuk dingin. Kan itu udah absolut, udah pasti gitu. Paham ya? Skala pengukuran, data numerikal, data kategorikal, ada yang mau tanyakan? Pak mau bertanya Boleh. Dengan siapa namanya? dengan Haikal, Pak. Nomor sepatu berapa, Haikal? Nomor sepatu 43. Iya tuh kan. Ya nanti insya Allah kalau ini nanti dikirim lewat GoSend. Oke, Haikal kenapa Haikal? Alhamdulillah. Insya Allah. Pak, Ya. kami Pak kalau misalkan nilainya tuh sedang, terus kecil sama besar, itu masuknya ke skala interval atau ordinal ya Pak? Jangan ke skala internal dulu. Tadi kata Haikal sedang, tinggi, contoh ini. Iya Pak. Nah, coba saya tanya dulu, itu berupa angka atau bukan angka? Oh iya, kategorikal ya Pak. Nah, pinter Haikal. Cerdas. Maaf ya Pak. Makasih ya. Haikal bagus pertanyaannya. Jadi yang lain juga jangan diam-diam aja. Bener, bagus. Ya, jadi bener ada kan ada. Baik, Pak. Tapi bisa aja di situ masuknya kategorikal dan kualitatif. Ya, kategorinya pasti garis miring kualitatif ya. Biasanya kalau saya suruh mahasiswa atau bimbingan saya dulu ya, kalau saya suruh kalian ngitung tentang data kualitatif itu susahnya minta ampun, boro-boro kalian. Saya juga sebagai dosen susah, harus ke angka dulu baru ke kategorikal ya. Makanya kalian nanti kalau ada ini kan project ya, kuliah project kan analisa data ya atau apa ya lupa. Jadi kalian tuh harus bisa memahami kalau angka tinggal ditambah, tinggal dikurangi, tinggal dikali, tinggal dibagi, tinggal diakar. Kalau kategorikal kayak tadi Haikal tanya sedang, masa sedang ditambah tinggi apa hasilnya? Nggak bisa. Makanya itu tuh harus dikonversikan dulu biasanya sedang itu. Kayak kalian nge-coding lah. Ini kan semuanya pinter coding kayaknya. Amin ya. Biasanya kita kan dikonversikan dulu kan bahwa contoh ke jenis kelamin aja. Oh, jenis kelamin kalau laki-laki 1, kalau perempuan 2. Biasanya kan dibalik itu dulu kan, baru divisualisasikan, dikeluarin di komputer tuh laki-laki perempuan lagi gitu loh. Seperti itu Haikal. Terima kasih pertanyaannya ya. Baik Pak, terima kasih banyak. Oke. Kalian seneng nggak ini diterang sama Bapak lagi? Takutnya enakan Pak Abdurrahman Fauzi kayaknya. Senang Bapak. Alhamdulillah Pak, senang Pak. Oh, senang. Senang di mulut kayaknya. Senang banget Pak. Oke, lanjut ya. Ini baru memahami data. Selanjutnya sesuai RPS kemarin, saya harus sesuai rencana pembelajaran semester nih, jangan nggak mau kemana-mana. Selanjutnya kita harus membandingkan antara data analisis analis data menurut exploratory ya di situ ya. Ada di sini kan di Excel itu. Bentar. Membandingkan exploratory data analysis with classic and Bayesian analysis ya, katanya gitu ya. Ya, ini nih kalau kalian masuk ke Bayesian analysis, data analysis with classic ataupun kalian ada metode-metode yang lain, yang pasti kalian harus matangkan dulu tadi data numerik, data kategorikal dan skala pengukuran sebenarnya. Kalau ini mah cuma metode. Metode ya kan saya kasih rumus nih nanti, jebret nih Bayesian nih misalkan. Ya pasti di situ ada membandingkan dari data-data sebelumnya di jumlah atau di kumulatif atau dipersenkan ya nantilah ngitung-ngitungnya nanti. Ini pertemuan pertama sudah ngitung pasti liar ya mabok. Sekarang ngasih pengertian dulu lah, pemahaman dulu baru kita ke aplikatif dan penalaran. Ya, ininya seperti itu. Oke. Ada software kemarin kata Pak Abdurrahman Fauzi
softwarenya pakai apa? Ada ngomongin Belum, software? Pak. Oh, belum ya. Nggak usah software. Ya, nanti paling kayak seperti kemarin Bu Silvi kemarin pakai apa? Excel atau SPSS? SPSS, Pak. Tapi kemarin nggak keburu, Pak. Oh, gitu. Ya udah, nanti diterangin sama Bapak lah, dilanjutin SPSS-nya ya. Oke. Baik, Pak. Setelah kalian memahami data numerikal, data kategorikal, skala pengukuran, itu kan tipe datanya ya. Untuk mengambil data, kalian kan bisa, kata Bu Silvi atau Pak Abnur Mahmuzi kan, bisa dengan wawancara, bisa dengan kuesioner, bisa dengan observasi. Bener ya? Pernah dengar kayak gitu ya? Ya, Pak. Nah, ambil kan data, jebret. Berupa apa? Kertas nih. Oke, kertas kan nggak mungkin kita masukkan ke komputer kan, harus kita EDP dulu kan, entry data dulu sesuai dengan data yang kalian dapatkan, sesuai apa, wawancaranya, sesuai kuesionernya, sesuai observasinya. Kalian masukin ke data, bisa ke Excel, bisa langsung SPSS, bisa langsung kayak sekarang bahasa R ya. Nah, sekarang juga saya ngajar teknik informatika semester 4 tentang program statistik, tapi ke bahasa R-nya gitu. Sisi informasi katanya belum. Nggak tahu belum. Ya. Jadi dimasukin dulu berdasarkan kategori. Seperti itu ya, isinya datanya apa, kuesionernya hasilnya seperti itu, masukin ke Excel, jebret, itu kan diproses, udah proses baru kita outputnya kan di apa ya, diinformasikan. Kata siapa tuh yang ngomong informasi, katanya data adalah sesuatu kumpulan informasi katanya gitu. Nah, informasinya kalau kita berhubungan data science atau apa statistik, tidak jauh dari apa? Tabel dan grafik. Benar ya? Benar, Pak. Ya. Tabel sendiri kan dibagi-bagi ya. Masih ingat gak waktu sama Bu Silv? Jangan ngomongin inilah, kita move on ya, sekarang aja yang akan datang ya. Tabel itu ternyata dibagi-bagi ya. Tabel 1 arah, tabel 2 arah, tabel 3 arah. Itu di apa, di slide-nya saya ada tuh. Kalian tinggal download di MyArs. Ya, 1 arah, 2 arah, 3 arah nanti nih, lihat. Nah, ini maksudnya 1 arah adalah jangan mikir 1 arah tuh 1 field, 1 kolom, bukan. 1 arah tuh biarpun di sini cuma 2 kolom, maksudnya gini, angka jumlah itu menunjukkan dari kota apa gitu. Itu tuh 1 arah. Understand? Paham? Paham, Pak. Oke. Jadi 1 arah itu ya kalau kita lihat dari slide ini adalah menunjukkan 2 field gitu ya, 2 kolom. Maksudnya kota menunjukkan jumlah, jumlah menunjukkan kota. Oke ya. Kalau 2 arah adalah ini nih, provinsi menunjukkan telepon dan telepon selulernya. Maksudnya gitu 2 arah tuh. Ya, kayak di sini nih, penjualan menurut jenis barang dan daerah penjualan. Nilai mahasiswa SI4A berdasarkan absensi dan kedisiplinan, misalkan gitu. Itu 2 arah juga. Terserah sebenarnya, bisa 2 kolom, 3 kolom, tidak identik dengan itu sebenarnya. Nih kalau 3 arah. Kalau 3 arah harusnya 3 kolom kan? Ini banyak tuh. 1 2 3 4, ada berapa kolom nih? 6 7 kolom. Harusnya 7 arah, tapi bukan itu lihatnya. Tapi berdasarkan negara ya, jadi di sini jumlah investasi menurut jenis usaha, negara asal dan lokasi investasi. Berarti gitu. Ya, penyajian tabel tuh 1 arah, 2 arah, 3 arah. Terima kasih ya atas kerjasamanya. Sehat selalu. Ingat moto Bapak, buanglah mantan pada tempatnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.